Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama saya Ustadz Asep Supriyono. Ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat semua. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz. Hari ini kita akan belajar tematik lagi. Nah, belajar apa? Nah, tentunya kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada kali ini kita akan mengulang kembali dan akan berlatih kembali mencari apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Jadi, pada setiap paragraf sebuah cerita, itu ada ide utama atau paragraf itu membahas tentang apa. Nah, itu dinamakan gagasan pokok. Ya, sudah paham ya anak-anak? Ya. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah tambahan informasi yang mendukung dan menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung itu fungsinya untuk memberi penjelasan atau menjelaskan dari gagasan pokok itu tadi, ya. Jadi tugasnya adalah menjelaskan, memperjelas dari gagasan pokok. Nah, jadi ada dua ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, anak-anak. Bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama, tentukan kalimat utama. Ya, jadi dalam setiap paragraf itu ada yang dinamakan kalimat utama. Yang kedua, dari kalimat utama itu tadi kita ringkas kalimatnya sehingga menjadi gagasan pokok. Ya, dari kalimat utama tadi kita ringkas menjadi gagasan pokok. Nah, itu tadi cara menentukan gagasan pokok. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan gagasan pendukung? Ya, yang pertama tentukan kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah semua kalimat yang di luar dari kalimat utama atau kalimat itu tidak dalam kalimat utama. Nah, gagasan pendukung itu tugasnya adalah mendukung dari gagasan pokok. Nah, jadi mendukung dari gagasan pokok. Ya, gagasan pendukung itu tidak berada pada kalimat utama. Nah, anak-anak, yuk kita simak contoh cerita pada berikut ini, yaitu pada halaman 64 buku tematik anak-anak semuanya. Nah, ceritanya berjudul Indahnya Bekerja Sama Dalam Sebuah Keberagaman. Nah, pagi itu Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor berencana pergi bersama ibu guru dan ke tempat pengungsian korban banjir. Mereka bertujuan untuk memberikan sedikit bantuan dari penggalangan dana bersama teman-teman di sekolah. Mereka sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi mereka, kegiatan membantu orang lain merupakan hal yang harus dilakukan sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, itu tadi adalah cerita dari paragraf pertama ya. Nah, mari sama-sama kita lihat. Nah, yang berwarna merah ini adalah kalimat utama dari paragraf ya. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama maka akan kita ubah menjadi gagasan pokok. Caranya, kalimat utama itu yang berwarna merah kita ringkas atau kita simpulkan menjadi gagasan pokok berikut ini, yaitu Salman dan teman-teman
pergi bersama ibu guru ke tempat korban bencana banjir. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalimat utama pada gagasan pokok itu kita ringkas atau kita simpulkan sehingga menjadi gagasan pokok. Nah, selanjutnya pada kalimat penjelas yang berwarna kuning itu merupakan gagasan pendukung. Bisa kita lihat informasinya. Yang pertama, mereka ingin memberikan bantuan dari penggalangan dana sekolah. Kemudian mereka sangat bersemangat dan kegiatan membantu tadi itu harus dilakukan karena kita makhluk ciptaan Allah. Itu semua adalah gagasan pendukung yang mendukung dari gagasan pokok. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Mudah kan? Nah, baik. Selanjutnya, pada paragraf kedua dari cerita ini, kegiatan mengumpulkan barang yang Salman dan teman-teman lakukan sudah direncanakan sejak seminggu yang lalu. Mereka sebagai perwakilan dari sekolah setiap hari mengumpulkan barang pemberian teman-temannya seperti makanan, pakaian yang layak pakai, dan obat-obatan. Subhanallah, ternyata barang-barang yang dikumpulkan Salman dan teman-temannya jumlahnya sangat banyak. Alhamdulillah, Salman dan teman-temannya merasa bersyukur karena rencana baik dimudahkan oleh Allah. Paragraf yang ketiga. Ketika sampai di tempat pengungsian, Salman dan teman-teman terkejut. Ternyata bukan hanya Salman dan teman-temannya saja yang mengunjungi tempat korban bencana banjir. Banyak warga yang datang memberikan bantuan mereka kepada berbagai kalangan, mulai dari rombongan sekolah, lembaga masyarakat, dan organisasi yang lain. Semua membaur untuk satu tujuan, yaitu memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Kemudian, paragraf yang keempat, mereka berasal dari latar belakang budaya, suku, bahkan agama yang berbeda. Mereka tetap membantu orang yang sedang tertimpa musibah. Masya Allah, pengalaman ini membuat Salman dan teman-temannya merasa bahagia, merasa bangga. Mereka dapat membantu korban bencana alam sekaligus belajar bertoleransi dan bekerjasama untuk sebuah kebaikan. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham? Sudah membaca teks cerita indahnya bekerja sama dalam sebuah keberagaman pada halaman 64. Sekarang tugas anak-anak yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan tentang cerita tadi pada halaman 65 buku tematik. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2-4 ditulis di buku tulis ya. Tugas yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2-4 ya. Jadi yang paragraf 1 sudah Ustadz sampaikan, sudah Ustadz contohkan. Sekarang ditulis semua dari paragraf 1, 2, dan 3, 4. Gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Nah, itu anak-anak pembelajaran tematik pada hari ini. Semangat ya anak-anak, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, para penghafal Al-Quran, menjadi anak-anak yang sukses ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmahnya, yaitu bekerja sama dalam sebuah keberagaman ya anak-anak. Terima kasih banyak, tetap semangat ya anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.